SMK di London, SMA di London, high school misalnya di Amerika, disetarakan dengan SMA atau SMK wajar di sini, nggak ada pertanyaan. Saya bodoh kalau mempertanyakan itu. Karena program yang seperti UTS InSearch ini kan di Indonesia nggak ada ya. Nah ini kan program masuk universitas. Iya. Kok disetarakan dengan SMK? Padahal program InSearch itu syaratnya adalah lulus SMA. Betul. Dan itu adalah program, salah satu program, bridging program atau foundation program di universitas, higher education. Kenapa disetarakan di pendidikan dasar menengah di sini? Itu. Kalau memang dikaji di sini, jangan malu-malu lah mencabut ini. Bapak pelajarilah sebagai pejabat sekarang, ya jangan selalu mengatakan itu sebelumnya. Karena memang itu harus kita, pertanyaannya itu harus saya kaji. Ya. Apakah yang terkait dengan tadi yang sampaikan, apakah boleh disetarakan? Itu ada yang, ya itu yang perlu ada ini. Tapi kalau itu Surat keterangan dari sini. Surat keterangan dari sini, ya. Benar. Tapi menurut Bapak logika umum ini cocok nggak, Pak? Ya. Permisi, Pak. Ya. Minta izin. Ya. Bapak siapa? Saya Eko Susanto. Eko Susanto. Ya, saya Sesdijen Paudasmen. Sekretaris Dirjen. Berarti penggantinya Pak Sutanto. Ya, saya baru bulan Januari kemarin. Pak Sutanto yang menandatangani ini asumsinya. Ya. Nah, Ya. terus Pak Sutanto ini ada di mana, Pak? Beliau sekarang menjadi Widya Prada ahli utama di PAUD, Direktorat PAUD. Berarti masih ada sekarang? Masih Belum pensiun ya, Pak ya? Nah, Oh. ini loh Pak. Ini Izin kan kantornya di mana, Pak? Apakah masih berkantor di gedung ini? Di gedung ini. Di gedung ini ya. baru ada. Nah ini Pak, kita ingin menanyakan yang telah menjadi diskursus publik akhir-akhir ini terkait surat keterangan nomor 91/D.D1/KS/2019. Ya. Di mana di situ tertera, tercantum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat masih gabung itu dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka, tepat dan tanggal lahir sekian, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah, pertanyaan kami ada dua. Pak, pertanyaan kuncinya, apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu dulu, Pak. Ya. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf-staf yang terdahulu, betul itu surat dikeluarkan oleh Pak Tanto, Pak Ses, zaman itu. Ya. Berarti confirm. Berarti benar ya? Confirm, itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Ya. Saudara-saudara ya, tidak ada keraguan lagi, dikeluarkan oleh Pak Sutanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UTS InSearch sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian. Nanti secara dokumen bisa kita lihat lagi. Kajian ya, Pak ya? Pak Ses waktu itu, Pak Sutanto mengeluarkan surat penyetaraan ini. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di Sesdijen itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas Sesdijen. Oh gitu. Oke. Apakah Bapak tahu bahwa program InSearch di Sydney adalah program pre-university atau foundation Saya program? tahu, nanti tim yang lama yang Oh. harus ini. Karena Tapi kan- berkasnya yang menjadi dasar penyetaraan ini ada, pengkajian kurikulum dan lain-lainnya. Nah, dokumen nanti kita cek di tim yang lama. Waktu itu sudah sempat kita tanya, karena ini kan waktu itu sempat kita ada tim juga yang datang di sini untuk melihat dokumen. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kebetulan tim saat ini sedang ada aktivitas di luar. Tadi Gitu, juga Pak, saya ya. telepon, dia nggak mungkin langsung datang hari ini. Kemungkinan kalau memang ini kita cek lagi data dan dokumennya. Bisa nggak Senin Pak kami datang lagi Pak?
Senin ya. Mm-mm. Ya, Supaya nanti ditunjukkan bukti ini. Ya, nanti Cuma kita minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu kita kasih Pak Ismon dan lain dan tim. Nah itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, Ya. sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri itu kan Insearch itu kan program 8 sampai 12 bulan saja. Ya, Dan nanti dijelaskan dokumennya lagi kan itu ada di Singapura sama Iya Pak, Australia karena sebagai begini dokumen. Pak, Ya. ada pertentangan yang tidak masuk akal di data valid di KPU, ya, dibilang di situ Gibran Raka Buming Raka melaksanakan program UTS Insearch itu 2004 sampai 2007, 3 tahun. Apakah itu benar? Nanti hari Senin kita tanyakan. Ya. Ya, karena apa? Di dalam programnya itu saya baca di websitenya itu cuma 8 sampai 12 bulan. Ya, karena program University Preparation kan hanya maksimum 1 tahun, Pak. Ya. Ya. Nah, bagaimana mungkin itu disetarakan dengan SMK? Ya, UTS Insight itu sendiri adalah program semacam training, persiapan, dan itu non formal. Kenapa disetarakan dengan pendidikan formal menjadi Grade sekolah 12. menengah kejuruan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, itu kan menjadi kewajiban dari kementerian ini yang mengeluarkan. Sekarang sudah jadi Setara kementerian tamat ya. Setara tamat ini. Ya. Berarti kemungkinan kalau Bapak mengeluarkan ini, dia ingin mendaftar kuliah di Indonesia misalnya. Salah satu Kegunaannya. itu kan kegunaannya tidak hanya untuk itu, tapi ada beberapa penyetaraan. Misalkan ada mau melanjutkan atau memang perlu ijazah untuk dipakai untuk kerja, dipakai untuk melanjutkan, dipakai untuk mendaftar, dipakai untuk mendaftar pimpinan, nyalon apa saja. DPR atau apa Enggak, gitu ini ya. untuk wali kota ini pasti. Ya. Ya. 2020. Tapi nggak, Perlu penyetaraan memang kan ijazahnya. tapi tidak ada spesifikasi ya. Misalnya saya datang ke sini mau menyetarakan, saya harus kasih tahu keinginan saya untuk Oh enggak. calon Itu presiden sesuai dengan- atau apa. Sesuai dengan ijazahnya. Hanya sebatas itu aja ya. Sebatas ijazahnya Pak. disampaikan ke kami lakukan uji pengecekan. Pak, seperti umumnya training atau university preparation atau foundation program itu kan tidak punya ijazah. Nah, nanti kita Kalaupun ada kan sertifikat kursus. Nah, Ya. itu saya nggak bisa berhak jawab karena Nanti hari Senin, hari Senin. Bisa nggak kita dipertemukan dengan Pak Sutanto setelah sholat Jumat nanti? Kan masih menjabat di sini. Ya, tapi kan belum tentu orangnya ada di sini. Mungkin ada aktivitas di luar. Ya mungkin permintaan kita hari Senin waktu menjawab, mungkin Pak Sutanto dihadirkan juga kalau boleh. Bisa nggak Nah, Senin, saya Pak? harus lapor ke pimpinan. Ya. Yang berhak melapor. Pimpinannya kan Pak Abdul Muti kan? Ya, Menteri. Pak Abdul Ya, Muti Pak kan Menteri. mudah-mudahan mendengar Ya, ini. Pak Menteri atau mungkin nanti saya lapor ke Pak Dirjen aja cukup lah. Pak Dirjen. Karena kan kalau yang ini kan penyetaraan kan harus apple to apple. Ya. Kurikulumnya bagaimana? Ya kan? Kurikulum SMK bagaimana? Terus ijazahnya ada nggak? Nggak mungkin ada ijazah karena ini university preparation, Ya. persiapan masuk universitas. Tapi izin Pak, sekarang beliau itu tenaga ahli apa tadi? Bukan tenaga ahli, tapi Widya Prada ahli utama. Widya Prada. Personal utama, Berarti Oke. non struktural sekarang. non struktural. Berarti harusnya nggak. Tapi secara nggak banyak eselon pergi dong. masih setara dengan waktu 2019. Kalau sekarang bukan eselon ya, fungsional itu ya pokoknya fungsional ahli utama lah. Oke. Bisa nggak Pak ini para pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan konversi terbuka, diundang wartawan untuk menjelaskan kepada publik. Ini kan tentang perihal identitas wapres kita. Ya. Ya. Satu nanti Mm-mm. keputusan ini kan ada di pimpinan kementerian. Mm-mm. Kami akan sampaikan. Pak Abdul Muti gitu ya. Usulan Pak Rismon saya akan sampaikan. Apakah nanti teman dari BKN yang akan menjelaskan atau konferen terkait dengan permasalahan ini. BKHM itu badan yang menyetarakan, tim yang menyetarakan atau gimana? Humas. Oh, Humas. Humas. Humas ya, Humas. BKHM dan komunikasi. Apakah nanti Leo yang akan konferen dengan tim yang waktu itu melakukan penyetaraan. Nah, dokumen-dokumen termasuk ijazah dan lain sebagainya pasti sudah ada. Ya, Kenapa kita lakukan penyetaraan? Pasti dasarnya adalah dokumen dan ijazah yang diterima di betul. kami. Kami lakukan penilaian sehingga kami waktu itu Pak Sestanto mengeluarkan surat penyetaraan. Dasarnya dari ijazah.
Nah waktu itu katanya ijazahnya ada 2 dari Australia dan Singapura. Singapura. Sebagai bahan untuk melakukan penyetaraan. Nah itu nanti dokumen kami akan coba tim yang lama kami panggil, nanti bisa laporan ke Pak Dirjen atau ke kami. Nah nanti kami serahkan bahan ke BKN untuk konframe atau apa. Nah itu nanti tidak lanjut Pak. Pak, kalau surat penyetaraan tuh memang bentuk bakunya begini? Iya itu hanya surat keterangan di kami kan. Surat keterangan bahwa Bukan Pak, bentuk penyetaraan untuk SMK atau SMA dari luar negeri itu bentuknya seperti ini? Formatnya Bentuknya hanya surat begitu. keterangan? Jujur Pak? Enggak. Bentuknya surat keterangan atau surat penyetaraan? surat keterangan Oh, gini bakunya? Iya. Begini bakunya? Oh gitu ya. Nah biasanya yang disetarakan dengan SMK itu apa yang kejadian-kejadian sebelumnya? Apakah pernah pre-university seperti ini disetarakan dengan SMA kasus lain? Kan sebelum masuk kepada materi ya Pak, kan kita Bukan Pak, Bapak kan pasti banyak kasus di sini, ya kan? Yang baru-baru ini Yang ya sebelum-sebelumnya itu pernah nggak pre-university atau insert semacam ini, foundation program semacam ini disetarakan dengan SMK atau SMA? pertama kami di bagian sekretariat, kemudian kami dibilang di bidang apa namanya regulasi. Nah, pada kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan prosedur, Pak. Prosedur dalam proses kan tadi Bapak tanya kan sebenarnya apa. Nah, hal-hal yang kemudian masuk kepada kami adalah anak-anak Indonesia di jenjang SD, SMP, dan SMA yang sebelumnya bersekolah atau belajar di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia, ada yang kepentingannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di Republik Enggak ini. Pak, panjang banget Pak, nggak Ya. to the point. Nah, Maksud itu- saya, bentar itu Pak. kan sudah masuk pada inti, nah itu kami belum bisa melihat lebih dalam. Makanya saya bilang, kalau SMA di luar negeri, SMA di sini wajar Pak penyetaraan. Itu bukan Ya. kasuistik. Yang kasuistik di sini adalah program insert, university preparation, persiapan masuk ke universitas, bridging program. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Apakah pernah kasus itu ada di Nah, Indonesia? ini kan kaitannya dengan materi. Kalau dengan materi harus teman yang dulu yang menjelaskan. Oh. Respon juga tiba-tiba kan datang ke sini, mana kita siapin apa-apa. Makanya Pak, enggak Pak. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau Saya udah paham. misalnya kasus udah biasa seperti ini kan bisa dijawab sih, nggak perlu Kan macam-macam. menurut Mbak. Nah, karena kita Saya saja hafal jumlah skripsi yang saya bimbing. Itulah hebat Parisma. Loh bukan Pak, maksudnya begini, ini kan pertanyaan publik. Kalau yang Bapak jawab cuma SMK di London, SMA di London, high school misalnya di Amerika, disetarakan dengan SMA atau SMK wajar di sini nggak Di ada Indonesia. pertanyaan. Saya bodoh kalau mempertanyakan itu. Karena program yang seperti UTS Insert ini kan di Iya. Indonesia nggak ada ya. Nah ini kan program masuk universitas. Iya. Kok disetarakan dengan SMK? Padahal program insert itu syaratnya adalah lulus SMA. Betul. Dan itu adalah program, salah satu program, bridging program atau foundation program di universitas, higher education. Ya. Kenapa disetarakan di pendidikan dasar menengah di sini? Ya. Itu loh. Kalau memang dikaji di sini, jangan malu-malu lah mencabut ini. Dan biasanya Pak, Ya, karena- kalau saya masuk UTS Insert, lalu saya kalau mau masuk UTS boleh. ya kalau materi kita nggak bisa. Ya. Nanti biar ada tim yang Kalau Bapak mau Oke Pak, tim sebelumnya Pak Ya. Sutanto kan? Ya ada tim. Nah Pak Sutanto bisa nggak kita terima, kita temui sekarang? Ya. Mau ibu terus izin mau jumatan. Oh ya. Oh, ya, nanti, oke. Nanti tim ini aja. Boleh, biar- tapi boleh dijadwalkan ya Pak, hari Bapak apa? Mungkin kalau nanti bisa saya minta tampil di nomornya. TV lah Pak, kan Bapak yang menjabat sekarang. Ya. Jangan terlalu sering itu yang dulu-dulu gitu jawabannya. Ya. Ya karena sudah menjabat sekarang, Tapi nggak apa-apa, ya biar- tanggung jawab sekarang. Biar diambil dokumennya kan. Biar saya Dokumen- hubungi nanti Kompas dan lainnya untuk menjawab ini, gitu loh. Ya Ya. tentu saja. Jadi kalau sekarang memang secara materi kami belum. Iya, bisa- Bapak pelajarilah sebagai pejabat sekarang, ya jangan selalu mengatakan itu sebelumnya, Bukan, sebelumnya. karena memang itu harus kita pertanyaannya itu harus saya kaji. Mm-mm. Artinya Ya. apakah yang terkait dengan tadi yang sampaikan, apakah boleh disetarakan? Nah, itu ada yang, ya itu yang perlu ada ini. Tapi kalau itu Surat keterangan dari surat sini. keterangan dari sini, ya. Benar. Tapi menurut Bapak logika umum ini Ya, cocok nggak, menurut Mas? saya nanti biar teman hukum yang menjelaskan. Kok orang hukum sih? Bapak kan orang pendidikan.
Ya kan itu kan kajian hukum. Di kita itu di bawah saya ada orang di bagian hukum, ada yang bagian layanan. Jadi bukan semuanya ini. Nanti biar Jadi kalau ini boleh, berarti nanti ada orang yang melakukan hal seperti ini harus boleh ya? boleh dan nggak boleh itu nanti biar kita lihat dokumennya. Kenapa dulu membolehkan itu kan pasti ada dasarnya. Kenapa Pak Tanto mengeluarkan itu? Waktu itu kan pasti ada alasan. Makanya kita mau ketemu Pak Tanto. Iya, jadi kalau ditanyakan kenapa sekarang dulu Pak Tanto mau perbolehkan, nanti kalau saya jawab ya dan enggak itu kan salah. Jadi semua kan ada waktu itu kenapa dia mengeluarkan, Iya, ada iya, dasar hukumnya kenapa. Berarti kira-kira hari Senin kami boleh kembali ke sini, Pak ya? Oh jangan lah, kalau nanti sore kan mungkin Pak, belum tanya balik sedikit pejabat. Pak, selain ini. Katanya menurut di website KPU, Gibran melakukan SMA di Orchid Park Secondary School. Apakah pernah ada penyetaraan di sini? Kalau itu saya nggak paham betul kalau itu. Kan perlu disetarakan kan sebelum diakui untuk Iya, calon semua. apa kan? Nah, ada nggak data penyetaraan SMA yang ada di sini? Saya cek dokumennya. Berarti Senin saya datang lagi Pak ya? Ya, monggo saja kalau datang kita masuk buka, tapi nanti kami koordinasi dengan Takutnya tim nanti BKM dan Oh mungkin pertanyaannya begini Bang Rismon. Misalnya saya SD-nya di Afrika, SMP-nya di Amerika, SMA-nya di Eropa. Apakah tiga-tiganya ini harus saya setarakan? Atau yang terakhir saja, misalkan saya mau kuliah di UI gitu. tapi kalau ini menjadi Semua pejabat disetarakan. publik, Harus semuanya disetarakan. kan itu iya semua Ya, disetarakan. karena kan kalau SM diperlukan sih sebenarnya. Iya. Konteksnya. Kalau sebenarnya dia mau bekerja, kemudian tempat bekerjanya memerlukan, maka SMA. diperlukan itu. Jadi, Ya. Ya. tapi kalau dia hidup dengan tidak masuk dalam lembaga tertentu, bisnis dan sebagainya kan tidak ada syarat. Itu biasanya anak-anak itu tidak. Oh, nggak Ya, menyetarakan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya maksudnya gini Pak, yang SMA ini kan yang saya perlukan. SMP dan SD-nya harus disetarakan juga nggak? Tiga-tiganya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja, mungkin tidak ya. Si personalnya, Ya. si warga negara kita yang Yang memerlukan itu ya. ini kan Gibran kan figur besar ya. Kenapa nggak? Wakil presiden lagi. Iya di sini nggak tahu gitu. Tapi Maksudnya. fotonya nggak ada di ruangan ini. Nggak spesial Pak, special case gitu file untuk Gibran ini penyetaraan dari Orchid Park Secondary School ini Semua dokumennya ada tapi ya. kan saya kalau jawab harus pakai dokumen. Oh, Nanti ya. saya salah jawab kan. Tapi ada. Ya ada lah dokumen. Pak Rismon izin di jam 12. Oh ya ya ya. Iya makasih Pak. Pak minta maaf nih Pak Rismon. Iya soalnya Apa? sengaja mepet. 2 jam tadi kami sebelumnya di bawah. Oh di bawah beda kan kita nggak tahu di bawah. Iya nggak boleh masuk Makasih, kami Pak. ke sini. Pak Eko, Ya. Boleh minta nomornya Pak. Ya, ya. nanti aja di tim. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan nanti dijawab di komisi 10 ya. Oh iya iya. Komisi 10 atau yang lainnya. Ya. Wah ya. Oke Pak, thank you Pak. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan Pak. Pemirsa, tadi kita sudah tanyakan keberadaan atau legalitas dari surat keterangan bernomor 9149-D.D1-KS-2019 dan dinyatakan tadi oleh Sekretaris Dirjen Dikdasman ya. Ya, yang sekarang Yang menjabat. sekarang menjabat itu Pak Eko. Pak Eko apa tadi? Wah, nanti saya cari lagi. Yaitu Pak Eko lah. dan dinyatakan surat ini benar ya, benar berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu yang sekretarisnya adalah Dr. Sutanto SHMA. Ya. Sayangnya sudah diganti oleh Pak Eko dan sekarang jadi seseorang di mana? Widya Iswara ahli. Widya Iswara dan katanya belum tentu ada di sini. Nanti kita tanya di bawah ya biar jangan apa. Nah, katanya sudah ada landasan mereka atau dokumen akademik yang menyetarakan program UTS Insert Sydney Australia menjadi setara tamat sekolah menengah kejuruan. Tadi juga sudah saya konfrontasi bahwa program Insert itu adalah program foundation program atau university pre-uni ya, preparation persiapan masuk universitas atau bridging program dan itu hanya berlangsung 8 sampai 12 bulan sesuai dengan websitenya ya di UTS Insert. Nah, saya tanyakan tadi kenapa yang program cuma 8 sampai 12 bulan itu kok setara dengan SMK? Katanya mereka punya landasan untuk menerbitkan surat keterangan atau penyetaraan itu. Ya, itu nanti kita tunggu hari Senin mungkin. Ya, kita datang ke sini, biasalah ya, mereka datang tidak
Tidak ada dasar sama sekali atas dasar dokumen. Dan saya tanyakan juga tadi, apakah ada penyetaraan dari sekolahnya Gibran yang 2002 sampai 2004 di Orchid Park Secondary School. Ya, secondary school itu setara dengan SMP. Ya, kenapa disetarakan dengan SMA? Kalau nggak yang UTS Insert yang SMA. Ya iya, tetapi dibilang di situ di website KPU SMA Orchid juga. Park Secondary School juga SMA juga. Makanya ketika di CNN kemarin 2 malam yang lalu saya tanyakan kok SMA-nya 2 kali kan gitu kan. Oh, iya. Nah, katanya mereka di sini ya ada penyetaraan dari Orchid Park Secondary School yang dari Singapura itu setara dengan SMA di sini. Katanya. Mereka takut menjawab tidak karena belum mencari dokumennya, katanya gitu. Oke, gitu pemirsa. Oke. Nah, kalau dari saya sebagai jurnalis yang juga mencari tentang ijazahnya Gibran ini, ya saya juga dulu pernah mengalami pendidikan seperti ini. Seperti UTS Insert ini, saya lulus SMA dari Indonesia dan ingin melanjutkan S1 di Inggris. Sehingga saya harus mengikuti sebuah program selama 12 bulan di sebelah kampus itu, di Inggris juga. Nah, jadi program saya yang 12 bulan itu menyetarakan dengan tahun pertama universitas, diploma program namanya. Jadi saya langsung ke tahun kedua, tetapi itu hanya diakui oleh universitas yang bersangkutan. Jadi kalau saya pindah kampus, nggak diakui lagi tuh barang itu yang setahun Makanya itu. ini UTS Insert adalah program persiapan masuk UTS, Ya, University of Technology Sydney. Nah, Tidak berlaku untuk universitas lain. universitas lain, misalkan dia mau ke Universitas Teknologi Melbourne, misalnya. Saya nggak tahu nama-nama di sana apa. Nah, lalu kalau dia diturunkan ke grade 12, jelas tidak masuk akal. Karena grade 12 alias kelas 12 alias kelas 3 SMA itulah yang diminta untuk masuk ke insert. Atau Jadi syarat masuk setara insert dengan itu itu. atau ini pre-university atau foundation program atau bridging program itu adalah syaratnya ijazah SMA. ijazah SMA. Nah, jadi kalau kita ijazah SMA masuk sebuah program, disetarakan lagi sudah naik satu lantai, setengah lantai, turun lagi ke lantai sebelumnya itu kan lucu. Nah, jadi ini saya pingin kita semua masyarakat jangan berhenti menanyakan soal ini. Artinya kita nanti tagih lagi ya Bang Rismon ya, hari Senin datang ke sini lagi, supaya tim yang dimaksud oleh Pak Ses Dirjen tadi, sekretaris Dirjen tadi, udah luar biasa loh, beliau mau menemui saya, apresiasi itu. Ya karena beliau juga nggak terlibat. Ngapain dia cuci tangan, berlumur darah kan? Ya. Biarkan Sutanto dan timnya. Nah, tim yang tadi itu siapa? Itu harus dijawab loh. Dia kan nggak terlibat. Tapi Pak Abdul ini juga harus aktif. Artinya beliau kan melihat program ini sudah kita tayangkan sekarang dan Sutanto masih ada di sini, timnya semua masih ada di sini. Menurut pengakuan Pak Eko tadi, Eko Susanto. Nah, sehingga Makanya, dokumen itu pun harus masih ada di sini. Tadi kan saya tanyakan juga di website KPU kan 3 tahun katanya insert itu dia. Iya. 2004 sampai 2007. Sebetulnya tidak ada. Ini saya sejujurnya ya, karena wartawan itu harus netral di tengah. Saya bilang tidak ada batas. Kalau insert ini, kalau tahun pertama ternyata nilai tidak memuaskan, ulang lagi boleh. Tidak memuaskan lagi, ulang lagi boleh. Bisa aja 3 tahun. Ngulang-ulang terus. Bisa aja 15 tahun dia di situ. Bisa-bisa aja. Tapi ngapain, kan agak konyol ya menurut saya. Kalau memang tahun pertama nggak ini, mungkin otak saya nggak ini kali untuk ke program ini. Carilah program yang lain yang lebih gampang kira-kira gitu. Nggak masuk ITB atau nggak masuk UGM, nggak masuk UI, kan ada universitas lain. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 kira-kira gitu kalau menurut saya. Oke, gitu aja ya. Nah, jadi kita tunggu hari Senin ya. Ini Bang Rismon sudah mau sholat Jumat. Bukan ya? Hah? Oh, mereka yang mau sholat Jumat ini, yang wartawan ini pada mau sholat Jumat. Kami dan Bang Rismon pamit dulu dan kita ketemu lagi hari Senin supaya pukul 10 lagi. Ayo CNN, kasih Kompas waktu TV dan lah. segala macam. Jam 1 lah kita datang ke sini. Biar ada waktu, mereka kasihan. Cari. Mereka cari dulu dokumennya Senin pagi kan. Baru Senin pagi, siangnya kita datang ya. Siangnya kita datang. Oke. Jam 1 siang kita akan ke sini lagi ya Pak Abdul Muti. Tolong Bapak hari Senin pagi atau mungkin sekarang juga kontak-kontak aja itu.
Sutanto dan timnya ini supaya menyiapkan kedatangan kami hari Senin jam 1 siang. Iya, dengan tim sebelumnya katanya sudah ada kajian akademik katanya. Harus ada. Heeh. Karena saya mau menyetarakan hari itu memang ribet, Bang. Ijazah London Tapi saya kalau buat... bapaknya presiden nggak ribet, bro. Karena bapak kita bukan presiden. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya kolusi. Lah iya, makanya saya bilang saya nggak percaya sampai detik ini ada kajian akademik perihal karena ini. Pak Prabowo ingin memburu pelaku KKN sampai ke Antartika loh. Korupsi, kolusi, nepotisme. Makanya saya kalau bilang, ini kolusi ini berat ini. Saya nggak percaya ada kajian akademik yang menyetarakan program UTS Insert ini yang cuma 8 sampai 12 bulan ini setara dengan SMK. Pasti ini jalur-jalur ilegal ini. Saya yakin ini. Oh, itu keyakinan Bang bukan. Rismon sebagai akademisi. Kan mereka tentu harus melihat kurikulumnya. Oh ya. Kurikulum di Insert itu apa? Kurikulum SMK apa? Ya. Oh, oke, saya jawab Jumlah ya. tahun saja nggak cocok. Saya jawab ya, Bang. Nah, jadi kalau waktu saya dulu di matrikulasi atau insert versi saya dulu, itu saya belajar makroekonomi, mikroekonomi, statistik, matematika dan seterusnya. Jadi itu tidak setara SMA. Kalau SMA kan harusnya ada pelajaran agama, ada pelajaran olahraga, ada pelajaran apa. Ini beda. Makanya Tidak sama ini dengan SMA. secara kurikulum pasti tidak apple to apple. Tidak, Tapi jelas tidak. untuk sementara itu dulu kita pegang sampai jumpa Senin siang. Kita tunggulah kajiannya hari Jam- Senin pagi. Pak Abdul Muti tolong dipercepat ya. Ya. Nah, Senin pagi dikaji dulu, bukan ngaji ya, mengkaji ya. Nah, jadi siangnya kita ke sini jam 1 siang. Oke, bye bye. Sampai jumpa.